di Mapolda Kalbar pada hari ini, Pak? Koordinasi. Kita melakukan koordinasi dengan Krimsus dan Krimum ya, terkait dengan WP1 yang hadir di Kabupaten Landak khususnya ya, dan Provinsi Kalimantan Barat, dan ada beberapa kabupaten. Jadi kita dalam hal ini berkoordinasi dulu ya kan. Apa itu WIPON? Saya mau sampaikan dulu bahwa WIPON itu adalah dompet digital kuantitatif yang merupakan aplikasi yang saya dapatkan dari salah satu mentor yang bernama Tika Monika pada awal April 2024 tahun yang lalu. Jadi pertama saya sendiri masuk ya kan dengan modal sedikit, dan kemudian saya menggunakan secara personil ya. Hanya beberapa teman waktu itu ingin juga untuk menggunakannya, sehingga saya persilakan untuk menggunakan WIPON ini ya, melalui sebuah aplikasi WP1 tadi. Dan sekarang kurang lebih hampir 10 bahkan 11 bulan ya, pengguna begitu banyak, begitu mereka antusias untuk menggunakan WIPON, karena di WIPON itu sendiri memberikan profit sebesar 2% per hari atau 81% secara kompon per bulan. Jadi saya selaku orang yang pertama memperkenalkan WIPON. Jadi awalnya kita memang menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan yang mau menggunakannya silakan, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun, karena ini namanya aplikasi ya, tidak menjamin ini akan selalu ada, dan suatu saat pasti ya kita tidak tahu sampai kapan ya. Jadi selalu saya sampaikan seperti itu ya. Dan di WIPON ini juga ya kita sudah mendapatkan profit ya, ada kurang lebih mungkin di atas 1.000, mungkin 2.000-an, 3.000 ada sudah mendapat profit seperti itu. Jadi berjalannya WIPON ini ya dalam kurun waktu 10 bulan berjalan dengan baik. Nah, jadi persoalan ini muncul ya dengan jumlah pengguna hampir 8.000-an lebih di Kalimantan Barat, ketika ada pengumuman bahwa WIPON ini akan masuk di pasar ya, di pasar bursa efek, bursa pasar Amerika, jadi Nasdaq. Sehingga ketika di bulan Februari itu kita tidak bisa melakukan withdraw ya, atau penarikan ya, setelah ada pengumuman yang ada di masing-masing HP ya, di aplikasi. Jadi semua pengguna dalam hal ini sudah tahu bahwa itu ada pengumuman, semua mengetahui dan membaca. Jadi bukan saya menyampaikan atau leader lainnya menyampaikan, tapi semua membaca ya. Di situ bahwa tanggal 17 Maret baru bisa withdraw ya kan, penarikan. Nah, jadi ketika tanggal 17 Maret itu kita melakukan withdraw, sampai hari ini tidak bisa masuk, dan kita withdraw termasuk saya sendiri ya sebagai pengguna ya kan. Nah, kemudian berselang beberapa hari kemudian muncul lagi pengumuman bahwa syarat kita untuk mendapatkan bisa melakukan penarikan atau masuk rekening ke kita, setiap pengguna wajib menyetor $50 untuk verifikasi akun. Jadi kalau $50 itu setara dengan 800.000. Nah, itu memberatkan saya pribadi, sehingga saya secara pribadi tidak siap. Demikian juga semua pengguna pun tidak siap. Ada beberapa yang mau, yaitu hak mereka ya. Karena saya melihat hal ini rasanya tidak masuk akal menurut saya pribadi ya. Dan selang beberapa hari ada lagi pengumuman masuk di WIPON oleh manajemen WIPON, yaitu mesti kita harus bayar pajak sebesar 20% dari jumlah saldo di akun pada salah ya. Jadi 20% dari saldo di akun. Nah, artinya begini ya, teman-teman, rekan-rekan pengguna WIPON yang ada di manapun, terutama di Kalbar ya. Kalau jumlah akun kita, saldo akun kita sampai $10.000 misalnya, kalikan saja 20%, kita harus bayar pajak. Nah, udah berapa duit itu?
ya kan. Sedangkan dari tanggal 17 kita tidak bisa penarikan, termasuk saya. Makanya saya juga secara pribadi sebagai pengguna aktif juga sangat tidak setuju dengan manajemen seperti ini, sudah tidak masuk akal rasanya. Jadi sebelum Bapak Ibu yang memprotes, saya dulu memprotes Vipon ya kepada mentor kita Tika Monika. Saya hubungi sulit ya, kita telepon tidak mau angkat, kita WA tidak mau dibalas, dan keberadaannya pun tidak tahu sampai di mana sampai detik ini. Karena saya sudah tanya di posisi di mana, dia tidak bisa jawab yang namanya inisial yang nama Tika Monika sebagai mentor ketika waktu awal ya 2024 bulan April. Nah, jadi teman-teman yang tadi yang sudah sempat melakukan setoran sejumlah 50 US dollar untuk verifikasi akun, saya pun tidak bisa menarik. Begitu. Disitulah mulai kita marah, teman saya. Ya, sehingga saya waktu itu diam, ya, sehingga saya mencari informasi Tika ini di mana. Ya kan, sehingga saya minta bantu teman-teman yang berwajib, yang punya kompeten, yang punya kapabilitas untuk menemukan keberadaan Tika Monika ini tidak tahu. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat yang baik hatinya, terutama para pengguna Vipon dimanapun Anda berada, bahwa ketika momentum kita tidak bisa penarikan pada waktu itu, saya tidak muncul karena saya mencari Tika Monika ini, ya, minta bantuan sampai kepada teman-teman di Jakarta, ya, keberadaannya. Nah, belum lagi masalah mobil yang dijanjikan itu Innova Zenith, ya, ada kurang lebih 23 rekan-rekan yang sudah menyetorkan, janjinya akan memberikan THR, itu THR dari saya, kemudian minta hubungkan dengan Anson sampai jadi sempat 23 orang itu sudah membayar 100 juta, artinya ya dirugikan kurang lebih 2,3 M. Nah, kemudian sampai hari ini pun mobilnya zong. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi situlah sehingga saya mencari brand ini. Makanya Ibu Bapak, rekan-rekan, saya tidak sembunyi, ya, saya tidak tampil di grup-grup landak 1 sampai 5 termasuklah grup-grup yang lainnya, karena saya mencari. Saya mau melihat ya hal ini, minta tolong kepada teman-teman peres yang ada di beberapa provinsi, bahkan teman-teman yang kepolisian untuk mendeteksi seperti ini, karena sudah ada kejanggalan Pak. Jadi saya bukan melarikan diri, saya tidak kemana-mana, saya ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Ini perlu ya teman-teman ketahui. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban leader, ya, ada beberapa rekan kita yang aktif menyampaikan laporan ke Polres Landak, ya, itu silakan, itu hak Anda, ya. Namun saya perlu sampaikan, tandaskan secara tegas di sini bahwasanya yang dikatakan leader itu bukan 8 orang, ingat itu ya. Maka ketika kita sudah bergabung di World P1 itu setiap 10 orang yang menggunakan referral saudara itu sudah leader. Ingat itu baik-baik ya. Jadi jangan kita melaporkan kawan-kawan Anda sendiri sudah leader. Ini lucu. Ya, ini yang terjadi. Ya. Jadi setiap di sini di Vipon ini Pak ada 7 tingkatan atau ada 7 ini ya, peringkat ya Pak ya. Peringkat pertama itu normal Pak, ya, supaya juga ini disampaikan media kepada sekitar. Jadi peringkat normal ini ada 10 orang menggunakan kode undangannya, maka dia sudah dianggap sebagai leader. Dia harus bertanggung jawab memberikan edukasi, jangan hanya asal-asal membawa orang masuk gabung. Sehingga hasilnya orang tidak paham, tidak teredukasi dan baik. 10 orang tadi. Nah, ketika itu normal. Nah, kemudian masuk lagi ke level silver, itu 2 normal, artinya sudah ada 20 orang. 20 orang di bawah binaannya atau ada lagi di bawah-bawahnya lagi lah ya. Jadi yang jelas intinya ada 20 orang masuk ke silver. Setelah di silver itu juga dia leader juga. Jadi yang ketiga ada lagi yang namanya golden. Golden itu 2 silver, itu juga leader namanya. Kemudian ada lagi platinum. Platinum itu ada 2 golden, itu leader juga namanya. Kemudian setelah platinum ada lagi diamond, itu juga leader, ada 2 platinum. Sampai ke estimate, bahkan sampai ke VIP. Seperti itu ya.
Nah, jadi jangan melaporkan mereka yang sebagai pengguna. Itu hal yang sangat lucu ya. Artinya pengguna melaporkan pengguna namanya, ya kan? Siapa yang dilapor, lapor siapa, siapa lapor, lapor siapa. Nah, ini harus dipahami dulu. Kita harus cerdas memberikan laporan atau pengaduan kepada pihak berwajib, ya. Karena saya melihat itu sah-sah saja. Ya, saya katakan dari tadi bahwa saya tidak muncul bukan saya tidak bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab sebagai orang pertama yang memperkenalkan WIPON di masyarakat kita. Jadi tujuan awal kita bukan merusak, ya, atau mau membuat gaduhan. Nah, tujuan awal kita dari awal saya katakan bahwa jikalau kita mau masuk ke WIPON silakan, jikalau tidak pun silakan, itu hak Anda. Karena ini namanya aplikasi, tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada nama intimidasi, tidak ada namanya tekanan. Yang dengan modal minimal 500.000 ya Anda sudah bisa menabung di dompet digital, ya, sesuai dengan apa yang tertera di pengumuman. Oke Pak, seperti itu. Cerita runutan WIPON nih Pak. Untuk WIPON sendiri nih Pak, Bapak kan termasuk pihak yang dirugikan ini. Iya. Kira-kira di angka berapa Pak Bapak dirugikan? Ini Pak, saya secara pribadi kan saya pertama nih Pak, modal saya kan 1.500.000, 1.500.000. Tentu saya kan mendapatkan profit di atas itu. Wajar. Kenapa? Karena 1.500.000 itu Pak, ya posisi saya jawab ini, posisi saya bukan ini ya. Saya untung. Kenapa saya untung? Ya, karena dari 2% ini artinya kalau 1.500.000 kalikan 81% udah berapa? Kalikan 2-3 bulan saya untung dong. Tapi dalam ini konteks saya ini bukan masalah untung saya dulu Pak, bukan. Ya, di sini yang sudah menikmati WIPON itu sudah banyak Pak. Saya tidak tahu, mungkin 1.000-2.000 ada. Ya, karena kita tidak punya data yang real kan. Pertama, WIPON ketika ada orang bergabung 10 orang itu kan mendapatkan 1 juta. Betul ya? Ya, dapatkan 1 juta ya Pak ya. Nah, kalaupun modalnya misal 5.000 atau 1 juta, dia dapat dari Mbak Tika Monika itu 1 juta Pak. Artinya sudah break-even point atau impas ya. Nah, tidak ada ruginya di situ. Ya. Ya, kemudian selain itu, kemudian dia juga dapat profit sebesar 2% per hari. Nah, penarikan atau withdraw itu lancar-lancar saja, itu dari awal bulan Mei 2024 sampai Februari, pertengahan Februari sampai minggu pertama Februari 2025. Itu semua lancar Pak, tidak ada masalah ya. Setelah ada pengumuman dari WIPON untuk ke Nasdaq, disitulah mulai terjadi kita kesulitan untuk penarikan. Withdraw bisa, hari ini pun Bapak withdraw bisa hari ini, detik ini bisa, cuman masuknya belum tentu. Seperti itu Pak. Nah, jadi teman-teman rekan-rekan yang melaporkan, ya, yang pertama Rasulius dilaporkan di Polres Landak nih, ya kan? Dan saya dianggap membawa uang, itu nonsen, bullshit itu ya. Saya juga pengguna, saya tidak kemana-mana kok, ya. Saya ada di Kalimantan Barat, ya. Tidak kemana-mana, saya tidak lari ke Kalteng, tidak lari ke luar negeri, seperti yang beberapa orang sangkakan, itu bullshit, ya. Ya, itu ngada-ngada saja, ya. Saya pengguna, ya, keluarga saya di kilometer 6 Ngabang, Desa Ambuyinti, Kecamatan Ngabang, ya. Ya, jadi rumah saya di situ bisa dilihat, ya kan. Kemudian saya tidak kemana-mana, ya. Saya di Kalimantan Barat untuk mencari informasi, ya. Saya di Kalimantan Barat keliling tuh Pak untuk melihat informasi siapa-siapa yang mengalami persoalan ini. Kita petakan, kita mapping supaya ini nanti supaya jelas kepada kita semua, bahkan kepada media atau kepada pers, ya, bahwa saya tidak kemana-mana, ya. Jadi saya tidak tinggal diam. Maka pada kesempatan sore hari ini, ya, kita ada di area Polda Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk kebersamaan kita, sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk koordinasi kita yang tidak putus dengan pihak aparat, seperti itu. Ya. Kaitan dengan yang Anda laporkan Rasulius, ya, ada Pak Ginting, ya, Rumi Ginting, Fraksi Rumi Ginting, ada Pak Prasius Yopi, ada Bu Linselia, ada Pak Cornelius Peri, ada Peri, ada Pak Erik Yohanes. Anda silakan melaporkan 8 orang itu sebagai mentor atau dikatakan sebagai leader. Dan ingat teman-teman, ya,
saya sudah sampaikan tadi, makanya harus memahami, banyak-banyak membaca ya. Setiap Anda yang membawa 10 orang, Anda sudah leader ya. Anda sudah leader dalam hal ini. Jadi artinya lucu ya. Kalau mau dilaporkan ribuan orang di sini. Untuk di Ngabang sendiri Pak, mungkin ada ratusan leader Pak. Ya. Bahkan keluarga sendiri leader. Contoh, bapaknya masuk di Wipon, bawa istri, anak, menantu dan sebagai 10 orang nih. Jadi ayahnya sebagai leader. Terus salah satu dari keluarga itu membawa tetangga-tetangganya atau keluarga familinya, ada 10 orang, itu leader juga. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi di Ngabang itu banyak sekali leader, belum lagi kecamatan-kecamatan lain, bahkan di kabupaten lain ya, termasuk Kota Pontianak seperti itu ya. Dalam hal ini silakan Anda melaporkan ke Polres Landak, tetapi muatannya unsurnya apa di situ? Ya kan istilahnya ya melapor ke kawan sendiri. Anda juga sebagai leader yang tidak bisa penarikan, yang dilaporkan juga Anda bisa penarikan. Ini kan hanya aneh yang saya lihat. Makanya pahami dulu dengan baik-baik. Jangan kita mendengarkan apa omongan orang tapi tidak memahami materi apa yang dilaporkan. Supaya kita teredukasi hukum di negara kita supaya kita paham baik-baik. Itu yang mau saya sampaikan ya. Seperti itu ya. Silakan saja ya kan, siapa lapor siapa silakan. Gitu seperti itu. Nah, kemudian Wipon ini ya sebenarnya yang paling membuat persoalan ini bukan kepada orang, saya bukan tidak mau tanggung jawab, karena saya juga sebagai pengguna aktif dalam hal ini. Istri saya pengguna aktif, bahkan hari ini istri dan anak saya juga tidak bisa penarikan. Ya artinya dirugikan, 1 rupiah pun istri dan anak saya belum penarikan Pak. Istri saya tidak sih banyak, ya kurang lebih 7 juta. Anak saya 3 juta. Itu 1 rupiah pun belum penarikan. Itu istri anak saya satu rumah loh. Ya kan? Jadi kalau dikatakan yang korban ya banyak termasuk keluarga saya di mana-mana seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara komprehensif dalam hal ini. Jangan kita berpikir hanya satu aspek, satu kacamata, satu sisi saja atau satu dimensi ya. Jadi kita melihat di berbagai dimensi. Jadi berbagai sisi yang kita lihat ya, sehingga laporan kita adalah laporan yang punya kualitas. Ya. Jangan lapor asal-asalan. Apalagi para sulius bawa uang ya kan dan sebagainya. Nah, ingat di Wipon itu sendiri ada namanya Fiat. Ya. Fiat itu di situ ada Dwi Rasa Alam, ada Rahmat Wiranto, ada lagi Tri Aceh, ada lagi PT Pola Pratama, ada lagi ya apalagi saya lupa ya. Ada lagi Sri Wulandari ya. Ada lagi ya Yoga Dwi Putra ya. Ini adalah Marine Science. Ini adalah Marine Science yang sudah diatur di Wipon. Bukan saya ya, bukan siapa-siapa ya. Itu semua kita melihat situ. Ketika kita Fiat, maka muncul nama itu. Kita setor uang di situ, Pak. Ada resinya, ada buktinya. Masa mau ada sangkaan misal siapa mau kerap sekali para sulius ngapain? Saya juga secara pribadi juga setor situ. Ya kan, istilah saya tetangga rekan-rekan semua kita setornya di situ. Asal siapa yang muncul di Fiat itu setor, ada bukti transaksi. Jadi kita harus cerita bukti, tidak usah kita ngomong ada-ada lah hidup nih ya. Jadi sangkaan kita yang aneh-aneh tidak usah lah ya. Kita zaman sekarang harus berpikir betul-betul yang berpikir yang cerdas sedikit lah ya. Berargumen yang kira-kira yang masuk di akal. Jadi ya tuduhan sih silakan, tapi yang kira-kira yang gimana ya, saya katakan yang berkualitas lah ya. Masa kirim ke saya semua di situ. Makanya setiap para pengguna yang membawa orang untuk bergabung di Wipon kala itu menyetornya di sini, ada bukti transaksi. Setelah masuk Fiat kemudian diperdagangkan ke USDT, kan begitu ceritanya. Ya kan? Ngapain masuk ke rekening saya juga nyetor di situ. Ini tolonglah rekan-rekan ya, para pengguna dimanapun di Anda yang mendengarkan video ini ya, silakan didengarkan baik-baik ya. Kita berpikir cerdas ya. Kita sebagai umat beragama yang mengerti tentang apa hakikat agama ya, implementasikanlah ajaran-ajaran agama kita masing-masing dalam kehidupan kita kesehari-hari seperti itu. Ya, ada ancaman dan sebagainya, ancam si A, si B, apa yang mau diancam ya. Coba saya katakan, kita semua punya satu aplikasi namanya Wipon. Di situ ada pengumuman yang bisa kita lihat. Di situ kita cermati, kita baca baik-baik. Itu kendalanya di pengumuman itu, Pak. Sehingga sampai hari termasuk saya pribadi juga tidak bisa penarikan. Ya kan sama.
semuanya Anda bisa kendalikan, betul ya Pak Abdul ya? Betul betul. Kan ini kan sebagai tanggung jawab pertama mungkin. Artinya kan ini kan menjadi persoalan di bawah. Ya. Di himbauan mungkin kepada kawan-kawan pengguna handphone ini gimana Pak? Apa yang yang perlu disikapi dalam hal ini? Kan tidak main tutup-tutup gitu. Ya, jadi gini ya Ibu Bapak ya, teman-teman rekan-rekan sahabatku yang saya kasihi ya. Jadi terutama kita ini bulan-bulan Ramadan ya, bagi yang merayakan ya, yang Muslim, bagi yang Kristen, agama lain ya, kita ada yang penuh kasih ya. Ketika kita masuk aplikasi ini, itu kan atas kesadaran kita sendiri dengan nominal uang yang Anda tabung ya kan. Kita namanya juga aplikasi ya, aplikasi bukan hanya WePhone saja, saya pikir juga aplikasi-aplikasi dulu pun sudah banyak yang scam segala macam. Nah, jadi supaya kalaupun ini tidak bisa penarikan sampai kapan kita tidak tahu, ya sudah kita berpikir logo aja lah, termasuk saya juga berpikir logo. Setiap hari ini juga kita punya saldo masing-masing yang dengan jumlah nominal yang masing-masing berbeda. Ya udah kita lepas saja, jangan pemikiran tutup sana, tutup sini, tutup sini, tutup sana, itu tak akan selesai Pak. Justru akan membuat kita berantem satu sama lain, keluarga kita ya. Lebih baik kita sudahlah, ini mungkin pengalaman terpahit kita Pak, untuk tidak kita ulangi lagi, termasuk saya pribadi ya. Saya secara pribadi, kita semua ini anggap suatu pengalaman pahit dalam sebuah belantara kehidupan yang kita jalani saat ini ya. Jadi Anda marah, Anda sedih, Anda kecewa, udahlah itu ya, ampuni ya, Anda berdamai dengan diri Anda sendiri ya. Suatu saat nanti semuanya ada hikmatnya ya. Karena kita mau gontok-gontokan, mau kelahi, mau ancam segala macam, mau ini dan itu, saya pikir itu hal yang sia-sia. Mari kita berpikir lebih baik ke depan dengan penuh kasih sayang, kita merangkul satu sama lain ya. Kita bahwa di masa akan datang jauh lebih baik lagi, ada rencana Tuhan bagi semua kita masing-masing ya, dalam hal ini itu Pak. Dan juga pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah daerah ya, dan semua kita sama-sama lah. Dan kenapa? Inilah sepertinya masyarakat kita seakan-akan liar, seakan-akan ya, untuk mencari sesuatu kehidupan finansial yang lebih baik. Oleh sebab itu pemerintah tegas membuat suatu peraturan perundang-undangan ya, sampaikan dan sosialisasikan ke seluruh masyarakat melalui media televisi, media online, melalui media cetak, supaya ya teredukasi, sehingga mana-mana aplikasi yang tidak memberikan faedah dan akan merugikan kita, sehingga kita tidak masuk ke situ, terjerembab Pak. Itu harapan kita kepada seluruh masyarakat, pemerintah dan seluruh masyarakat ya. Jadi saya katakan bahwa ya ini sudahlah jadi pengalaman pahit yang saya rasakan, dan termasuk kawan-kawan semua dalam hal ini ya. Artinya kita saling mengampuni satu sama lain dan berdamai kepada diri kita masing-masing. Dari kami sebagai kuasa hukum atau tim kuasa hukum Pak Rasulius ya, bahwa hari ini kita mendatangi kantor Polda Kalimantan Barat untuk berkoordinasi baik dari Krimsus maupun kriminal umum. Jadi pertama kita juga minta terhadap klien kami ini perlindungan hukum. Kenapa perlindungan hukum? Karena yang saat ini terjadi di lapangan bahwa klien kami ini merasa terancam. Kenapa demikian? Karena akibat daripada WePhone ini tidak bisa withdraw atau transaksi atau tidak bisa yang penarikan ya. Jadi inilah akibatnya, sehingga dituduhkan kepada klien kami bahwa klien kami ini melarikan uang anggota yang telah bergabung dengan WePhone tersebut. Namun tadi telah jelas oleh klien kami katakan bahwa ini adalah aplikasi ya, aplikasi WePhone melalui media sosial. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya klien kami juga kalau dikatakan korban ya korban juga. Kenapa demikian? Karena ini pakai aplikasi. Nah, perlu digarisbawahi, yang perlu kami sampaikan saat ini kepada Bapak Ibu yang bergabung dengan WePhone ini ya, tolong kalau Bapak Ibu mau menempuh jalur hukum silahkan, dibuktikan saja kalau memang klien kami ini bersalah.
kan yang menyatakan bersalah tidaknya nanti baik dari tingkat kepolisian kalau pidana sampai kalau nanti di persidangan adalah hakim menyatakan bersalah atau tidak. Namun saat ini yang jadi masalah itu adalah tekanan massa di lapangan, seolah-olah klien kami ini adalah orang yang mengelarikan uang, lari bersama namanya Tika Monika. Dia lari ke luar negeri, lari ke Kalteng, lari kemana-mana. Perlu kami sampaikan bahwa klien kami tidak lari kemana-mana, dia masih ada di wilayah Kalimantan Barat. Jadi dia masih ada. Karena apa? Dia sendiri menurut keterangannya tidak pernah merasa menggelapkan membawa duit ya Bapak Ibu sekalian. Tadi telah jelas setiap orang yang masuk di dalam aplikasi Wipon ini adalah mereka pertama bikin akun ya melalui leadernya ini tadi. Leadernya ini tadi yang disebutkan oleh klien kami tadi, setiap 10 orang dia bisa menjadi leader. Leadernya inilah yang mengajari bikin akun aplikasi ya untuk daftar menjadi anggota Wipon. Nah, syaratnya adalah KTP sesuai data kita, baru kita investasi minimal Rp480.000 ya Pak ya. Nah, jadi inilah saudara-saudari, mereka ini bukan memberi uang atau transfer ke rekening klien kami, perlu digarisbawahi ya. Tapi di sini ada namanya rekening. Tadi disebutkan oleh klien kami, saya ulangi lagi. Pertama atas nama Rahmat Wiranto, Bank Sinarmas, nomor rekeningnya sekian-sekian. Rekening yang kedua adalah Sri Wulandari, Sinarmas juga, nomor rekeningnya sekian-sekian. Kemudian Yoga Dewi Yan Putra, Bank Danamon, nomor rekeningnya sekian-sekian. Kemudian Dwi Rasa Alam, Bank Mandiri, nomor rekeningnya sekian-sekian. Terus Tri Ajeng Tasya ya, Bank CMB Niaga. Nah, jadi setiap anggota yang bergabung dengan Wipon itu mentransfer uang ke sini. Ya, bukan kepada klien kami. Kalau dituduhkan klien kami membawa uang ini, itu perlu dibuktikan. Saya mengatakan bukan salah benarnya, bukan saat ini, bukan kami juga ya. Tapi silakan buktikan laporan kalian kalau memang klien kami ini ada menikmati uang daripada Bapak Ibu. Nah, himbauan saya, kami sebagai tim kuasa hukum dalam hal ini khususnya di Kabupaten Landak, kami mohon ya, kalau Bapak Ibu mau tempuh jalur hukum silakan buktikan, namun untuk menekan klien kami melalui massa, mengancam mau bakar rumahnya, bahkan ada kata yang mau membunuh terhadap klien kami, keluarganya, sehingga hari ini keluarganya pada ketakutan, diungsikan ya, termasuk klien kami ini juga ketakutan karena apa? Ditekan oleh massa bahwa dia ini telah menipu, membawa kabur uang anggota yang masuk Wipon ini. Sebenarnya menurut informasi dari klien kami dan yang masuk lebih duluan, mereka tuh tidak dirugikan. Mereka sudah menikmati hasil. Itu memang benar ya. Mereka tahulah yang leader-leader itu, tidak perlu kita sampaikan. Namun hal ini yang masuk belakangan inilah ya yang belum bisa withdraw ya Pak ya. Jadi mereka belum bisa transaksi. Inilah yang jadi sumber masalah. Mereka sudah top up. Artinya kalau top up itu kan mereka yakin ini ada keuntungan gitu. Top up itu tidak pernah dipaksa disuruh oleh klien kami. Kalaupun klien kami ada memperkenalkan bahwa ini aplikasi Wipon ini benar adanya, itu benar karena mereka sudah menerima hasilnya. Itu namanya bersaksi. Ya, tapi memaksa seseorang harus ikut Wipon ini, klien kami tidak pernah memaksa. Walaupun ada seminar-seminar, itu berupa bersaksi bahwa dia benar telah menerima hasil. Ya Pak ya. Nah, selama kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan. Nah, jadi kami selaku atas nama penasihat hukum ya, klien kami ini, kami mohonlah kepada masyarakat Bapak Ibu, saya mengerti secara pribadi Bapak Ibu dirugikan karena sudah men-top up atau mentransfer investasi namun tidak bisa kembali. Ya, secara hati nurani kami juga merasakan bagaimana susah payahnya Bapak Ibu mengumpulkan uang itu sehingga tidak bisa transaksi. Namun dalam hal ini justru bisa terungkap inilah Bapak Ibu, ini pembelajaran bagi kita untuk ke depan supaya kita berhati-hati di dalam investasi.
Nah, maksud kami ini adalah mari kita sama-sama untuk menempuh hukum, bersama-sama kita mengungkap mafia kelas tinggi ini. Yang tadi Tika Monika itu sebagai mentor, inilah hari ini kami juga bersama klien kami di Polda, maksudnya mencari atas nama Tika Monika ini, yang sumber utamanya di Wipon ini, yang mengajak pertama kali klien kami. Nah, maksud kami, kita bersama-sama boleh lapor polisi supaya kita minta usut kepada pihak aparat keamanan, baik Polda bahkan Mabes Polri, supaya mengusut masalah ini sehingga bisa terungkap, sehingga tidak merugikan masyarakat, bukan hanya di Kalimantan Barat atau di Kabupaten Landak. Kalau kita lihat ini di seluruh Indonesia itu ada ya Wipon ini. Nah, maksudnya supaya kenapa tadi klien kami mengatakan pihak pemerintah bisa andil, supaya salah satu pihak pemerintah itu mengawasi ya, khususnya bagian ITE ya, bahwa kalau aplikasi ilegal ini bagaimana caranya aparat intel, kepolisian, baik TNI, segala macam intelijen, supaya bisa mengusut kasus ini sehingga tidak merugikan masyarakat kita ya. Itu jadi sekali lagi kami sebagai penasihat hukum mohon maaf ya, bukan berarti kami membela beliau ini kami ada kompromi masalah perbuatan tindakan kejahatan, namun beliau ini punya hak hukum untuk dibela ya. Jadi kami membela beliau karena beliau punya hak hukum. Karena kenapa demikian? Beliau ini ketakutan, jadi perlu namanya pendampingan. Namun dalam hal ini kami tidak tahu menahu masalah Wipon ya sebagai penasihat hukum, karena kan ini bagaimanapun saya sampaikan, karena ini masalah informasi kepada masyarakat melihat wah ini pengacara ini kok membela orang yang bersalah. Bapak Ibu mohon maaf, tugasnya kami sebagai penasihat hukum atau pengacara, setiap masyarakat, setiap orang yang membutuhkan jasa hukum kami, siapapun dia, kami akan layani. Karena kami ini adalah sifatnya jasa hukum. Jadi jangan juga nanti mengintimidasi pribadi kami, tidak benar. Kalau mau koordinasi silahkan, kami terbuka, kami buka posko untuk kita saling berdiskusi. Namun kalau mau menyerang pribadi kami, mohon maaf kepada Bapak Ibu khususnya, janganlah ya, karena kami di sini membela bukan masalah perbuatannya, tapi beliau punya hak hukum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan selaku atas nama Ketua Tim Penasihat Hukum, saya Andres Puto, Sarjana Hukum. Ya, kalau nanti ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan kami, yang khususnya anggota Wipon, mari kita berdiskusi dengan baik dan kepala dingin. Baik, itu saja. Wipon sendiri berdiri tahun berapa?